Iya, sekarang gue mau bahas skuad Belanda. Nah, Louis van Gaal. Ternyata dia manggil banyak pemain muda di sini ya, karena memang Belanda eh regenerasinya mulai mulai jalan, cuman masih setengah-setengah lah, setengah mateng istilahnya gitu. Nah, titik lemahnya itu yang paling kelihatan itu di kiper ya. Mereka cuman punya Below, Noppert sama Pasveer. Ya, Pasveer kiper tua dari Ajax. Praktis cuman dia yang bisa diharapkan. Sisanya kiper lokal dan gak punya pengalaman apa-apa. So, ya memang agak riskan, tapi ini semua bisa ditutupi kalau lini belakangnya solid. Nah, lini belakang Belanda ini 11-12 sama Prancis. Mereka punya pemain-pemain yang setiap hari, setiap waktu selalu bermain starter, selalu jadi andalan di klubnya. Kalau dari nama-namanya, Van Dijk, kita semua tahu. Ake, Daley Blind, Timber, Dumfries, De Vrij, De Ligt, Malacia, Frimpong. Ini pemain-pemain yang semua jadi andalan di klubnya. Dan ini gue bilang, gak jauh beda dengan Prancis. Lini belakang Belanda ini akan solid. Van Dijk jadi leader di situ. Sekarang tinggal menentukan partnernya siapa. Kalau gue lebih cocoknya itu si Timber. Timber seharusnya dia lebih cocok jadi center back ketimbang dia main dari kanan. Karena kalau dilihat dari materi pemain, ada Dumfries bisa di kanan. Nah, cuman partnernya Van Dijk ini bisa diganti-ganti. Bisa juga De Ligt atau si De Vrij. Cuman De Vrij gue gak gitu yakin karena dia di Inter pun unstable performance-nya. Timber masih lebih stabil lah karena dia sering rutin bermain di Ajax dan jadi key player juga. Ada De Ligt juga yang di Munchen juga lumayan sering bermain. Jadi ini lini belakang Belanda ini bisa dibilang one of the best dari sekian peserta Piala Dunia. Dan ini nggak akan gampang buat nembus. Kayak contohnya Van Dijk lagi peak-peaknya performanya, itu akan sangat sulit ditembus. Sekarang tinggal dia memedomani anak muda di sebelahnya, dia yang komandoi, dia yang kasih influence gimana supaya bisa ngikutin alur game seperti apa. Nah, kalau dari sisi penyerangan juga gak ada masalah. Pemain-pemain belakang juga bisa build up kayak si Ake, contohnya Daley Blind juga bisa come up ke depan walaupun lambat, tapi dia punya visi. Nah, ini yang gak boleh dianggap remeh. Belanda ini gue bilang satu tim yang gak bisa dianggap remeh. Kalau beralih di tengah, Frenkie de Jong jadi jenderal di situ, udah jelas. Berghuis, Klaassen, Koopmeiners, Gakpo, De Roon, Kenneth Taylor sama Xavi Simons, dua pemain muda. Ya, di tengah ini memang kelihatan pemain tengah Belanda ini muda-muda dan pengalamannya masih cetek lah. Praktis yang berpengalamannya De Jong udah bermain di level Eropa tinggi dan sisanya masih setengah-setengah matang lah. Dan ini sebenarnya riskan, tapi kembali lagi pemain-pemain kayak De Jong, kayak De Roon Atalanta, kayak si Koopmeiners, ini mereka rutin dan jadi andalan di timnya. Mereka udah punya beberapa experience lah yang bisa mereka salurkan di dalam lapangan untuk ke anak-anak muda kayak Xavi Simons, Kenneth Taylor ini, yang kalau misalnya mereka tampil tanpa beban, ini bisa jadi kekuatan positif buat Belanda. Dan gue bilang dengan materi pemain di belakang tadi sebelumnya yang banjir dan di tengah seperti ini, Van Gaal bisa punya dua opsi, main 4-3-3 seperti biasa filosofinya, atau main 3 back pun bisa. Jadi itu semua tergantung dengan sikon di dalam lapangan nanti Van Gaal mau main seperti apa. Dan kalau dilihat dari tengahnya, memang gak begitu yakin, tapi gue gak bisa anggap remeh juga karena di tengahnya ini pemain-pemain yang punya visi, lagi-lagi bagaimana memanfaatkan ruang dan waktu. Dan pemain Belanda ini banyak memiliki kapasitas di situ. Jadi kalau misalnya mereka ditekan pun dan mereka bisa nangkal pressure, contohnya mereka kalau lawan tim-tim yang high pressure kayak misalnya Brasil contohnya, yang pemain depannya sangar-sangar, mereka bisa defend dan mereka bisa manfaatkan ruang space yang ditinggalkan di depan dengan visi dari pemain tengah Belanda ini yang punya kecerdasan yang lumayan. Itu bisa mereka manfaatkan. Nah, kelebihannya di situ gue bilang, mereka punya visi, mereka bisa manfaatkan ruang dan waktu di waktu yang tepat. Di samping pengalaman mereka masih setengah matang lah, kayak gitu. Dan di depan ada Depay, Bergwijn, Vincent Janssen pun masih dibawa, bayangin aja.
Luuk de Jong, Noah Lang, Club Brugge ya, sama Weghorst ya. Di depan sebenarnya kurang meyakinkan juga. Mereka nggak punya goal getter yang benar-benar bisa diandalkan untuk cetak gol, dan cetak gol. Depay pun jarang bermain di Barca, tapi dia masih tetap menjadi key playernya timnas Belanda. Sementara Luuk de Jong cuma bisa diandalkan bola-bola atas. Noah Lang, Club Brugge ya, memang Club Brugge di Champions League dia lumayan berkontribusi. Tapi kembali lagi, ini World Cup, turnamen akbar. Jadi faktor mental juga menentukan selain dari performa di klub dan di turnamen ini nanti. Kalau melihat dari materi depannya, dari sektor wing memang udah meyakinkan lah. Cuman dari target man ini yang jadi PR. Nah, jadi si Van Gaal ini punya banyak pilihan. Dia bisa main dengan tipikal target man Luuk de Jong. Supply datang dari lini kedua atau dari sayap untuk kasih dia bola atas. Atau bisa dia main kombinasi, main false nine contohnya. Memphis Depay main jadi false nine dan meninggal dia tarik lawan ke tengah. Space yang kosong di depan bisa diisi sama Bergwijn contohnya yang selalu perform di klub. Dan oleh pemain lainnya lah, si Gakpo contohnya kalau main di wing kan. Nah, jadi memang di depan gak ada goal getter, tapi gue tetap gak bisa anggap remeh. Karena pelatih mereka si Van Gaal bos. Dia pelatih yang udah senior, dia yang udah banjir pengalaman lah. Main di kompetisi Eropa, main di Piala Dunia, dia udah makan asam garam lah. Ya kan? Dan decision dia pasti udah bakal terhitung lah. Dia mau nurunin siapa-siapa, dia mau main gimana, dia mau main formasi gimana. Jadi ini tim gue bilang gak bisa dianggap remeh. Apakah punya peluang buat masuk semifinal lah? At least gue bilang punya. Karena tim ini gak punya bintang. Bintangnya paling cuma 2-3 orang kayak Van Dijk, De Jong. Mereka bisa bermain as a team. Itu yang paling penting. Dan Van Gaal, dia dengan senioritas dia, gue melihat dia bisa untuk memanfaatkan experience yang dia punya untuk bisa menyalurkannya kepada anak-anak muda ini bermain as a team dan bisa bermain kompak. Dan gue bilang Belanda ini akan jadi tim yang gak banyak yang memandang, tapi gue memandang Belanda ini sebagai salah satu ancaman serius di World Cup. Beda kayak Brasil yang banyak bintang, kayak Prancis yang banyak bintang tapi masih timpang. Mereka kurang bisa bermain as a team, tapi Belanda ini gue yakin mereka bisa. Selain pemain-pemain muda yang bisa digandrungi, yang bisa di blend jadi satu sama si Van Gaal, juga oleh faktor pemain senior yang kalau sekali perform itu bakal mematikan luar biasa lah. So, masuk semifinal Belanda, I'm sure untuk jadi juara dunia. Kita lihat nanti seperti apa di performanya yang akan hadir di minggu depan. Thanks for watching.